Menurut saya sih sangat disayangkan ya, soalnya gandum itu merupakan bahan pokok alternatif selain beras yang olahannya juga banyak yang diminati oleh banyak masyarakat. Jadi pemerintah tuh harusnya harus memberi perhatian yang banyak agar terhindar dari kenaikan harga ini. Mungkin nggak cuma di bahan olahan gandum, yang mungkin bisa di bahan olahan lain juga. Gandum merupakan salah satu bahan pangan pokok bergizi, serta memiliki nilai ekonomis yang terbilang tinggi. Di Indonesia sendiri, gandum merupakan bahan baku yang tidak tergantikan untuk pembuatan tepung terigu, di mana tepung terigu diolah menjadi produk terkenal di masyarakat seperti mie dan roti. Lingkungan pertumbuhan gandum pada umumnya adalah iklim subtropis, sedangkan Indonesia beriklim tropis sehingga penanaman gandum terbatas dan lumayan sulit dilakukan. Alasan lainnya yang menjadi kendala dalam melakukan penanaman gandum adalah ketersediaan lahan. Seperti yang diketahui bahwa gandum tumbuh baik di dataran tinggi. Jika dipikirkan, walaupun menjadi bahan baku yang tak tergantikan, petani akan cenderung memanfaatkan lahan untuk menanam padi atau bahkan membangun suatu pemukiman. Hal tersebut mengakibatkan pertanian gandum sangat rendah di Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengimpor gandum terbanyak. Diketahui dari data BPS tahun 2018, Indonesia mengimpor gandum sebesar 10 juta ton, dan ini merupakan 6,1% dari total impor dunia. Jika negara kita terus bergantung terhadap impor, maka hal ini lama-kelamaan akan menurunkan nilai rupiah. Karena jika suatu masa terjadi inflasi pada gandum luar negeri, daya beli kita akan menurun, sehingga kondisi terburuknya adalah gandum menjadi bahan baku yang langka. Berdasarkan survei yang kami lakukan kepada 123 responden, didapatkan sebanyak 51,2% sangat menyukai produk gandum. Kemudian, diketahui pula sebesar 69,1% masyarakat sering mengonsumsi gandum. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat lingkungan buatan khusus gandum yang kami beri nama Sandy Plain. Ya, bentuk Sandy Plain terinspirasi dari rumah Sandy Chicks di serial animasi SpongeBob SquarePants. Kemudian, kami padukan dengan teknologi masa kini untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi gandum, serta terdapat mesin untuk penanaman yang berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Peletakan untuk lahannya serta sumber energi ataupun air memanfaatkan air laut sehingga teknologi ini hemat energi dan ramah lingkungan. Sandy Plain terbuat dari temper glass yang tebal, kokoh, serta berbentuk kubah yang digunakan sebagai pelindung gandum dari gangguan fisik air laut. Sandy Plain diletakkan pada permukaan perairan untuk memudahkan proses fotosintesis pada tanaman. Sandy Plain memiliki 3 teknologi yang kami sebut Sandy Board. Terdiri dari drone yang digunakan sebagai monitoring keadaan gandum sekaligus pengendali trek yang akan dilalui oleh robot pekerja. Kedua, ada robot untuk melakukan penguburan dan penanaman gandum, di mana alur untuk formasi penanaman dilakukan secara otomatis. Begitu pula untuk robot ketiga, yaitu robot pemanen gandum yang bekerja sebagai traktor panen sehingga dapat bekerja secara terstruktur. Gandum yang ditanam di dalam Sandy Plain akan disiram dengan penyemprot air yang terletak di atas lahan agar gandum tersiram secara menyeluruh. Sumber airnya berasal dari bangunan yang di dalamnya terjadi proses desalinasi air laut agar menjadi air tawar yang cocok untuk tanaman pada umumnya. Energi listrik di dalam Sandy Plain memanfaatkan energi matahari yang dikonversi dan disimpan oleh panel surya yang disusun menjadi PLTS terapung. Energi listrik ini mendukung sistem kerja yang ada di dalamnya. Sistem sensor yang dibuat dapat menciptakan kondisi mendekati iklim subtropis, atau dapat dikatakan kondisi iklim buatan, sehingga gandum dapat tumbuh dengan baik. Website Sandy Plain menyediakan beberapa fitur yaitu data suhu, kelembapan tanah, pH, dan kondisi fisik gandum seperti warna yang mengategorikan rata-rata kesehatan seluruh gandum. Sandy Plain akan diletakkan di setiap pulau di Indonesia agar memungkinkan stok gandum Indonesia tercukupi per wilayahnya. Sehingga stok gandum pun diharapkan dapat terpenuhi dan keberadaannya tidak terpaku dari kegiatan impor dari negara lain. Teknologi Sandy Plain dalam meningkatkan pertanian gandum di Indonesia diharapkan mencapai target SDGs Indonesia 2030. Nomor 2.4, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Nomor 3.4, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Nomor 9.1 dan 4,
membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. 2022 hingga 2024, pembuatan komponen pendukung. 2024 hingga 2027, penerapan dan pengujian teknologi artificial intelligence, Internet of Things, dan konversi energi. 2027 hingga 2030, pembangunan dan penerapan Sandiplan dan pencapaian target SDGs Indonesia 2030. Teknologi ini juga berpotensi dapat membangun mitra nasional ataupun internasional, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah yang mempunyai aksesibilitas tinggi dengan laut, WHO, dan juga investor pihak industri pengolahan gandum. Sandiplan memberikan solusi permasalahan terkait ketersediaan lahan dan juga lingkungan penanam gandum, khususnya di Indonesia. Teknologi artificial intelligence pada Sandiplan mendukung penanaman gandum dan tentunya bersifat futuristik. Dengan teratasinya permasalahan gandum, Indonesia dapat mencapai target SDGs nomor 2, 3, dan 9 pada tahun 2030. Sandiplan, Our future agriculture.